Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KTV yang dirahmati Allah, yang lagi nonton di mana saja hari ini, masya Allah luar biasa sekali. Allah memberikan rezeki yang tidak terduga, kebahagiaan yang tidak terduga. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ustadz Marullah Marzuq. Nah, insya Allah. Beliau adalah saat ini ketua yayasan daripada Bina Wafi Indonesia. Iya, insya Allah. Masya Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bikhair, Ustaz Adi. Insya Allah. Jadi meskipun hari sudah larut, tetap masih energik sekali. Semangatnya luar biasa sekali. Jadi info untuk sahabat-sahabat KTV di rumah ini, syuting ini udah malam, tapi beliau luar biasa. Oke, nggak apa-apa kita syuting, masya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini betul-betul menjadi pencerahan untuk sahabat-sahabat KTV di rumah. Amin. Ustadz Marullah, pondok pesantren Al-Wafi ini didirikan di tahun 2017. Iya, insya Allah. Di tahun 2017. Notabene baru beberapa tahun belakang, tapi saat ini santrinya mencapai 1.000 orang. Insya Allah. Ini bukan sesuatu yang biasa ya. Nah, kalau pencapaian sesuatu yang bukan biasa, otomatis pengelolaannya, manajemennya otomatis juga tidak biasa ini. Insya Allah. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja, Ustadz Marullah, apa sih yang menjadikan kemudian pondok Al-Wafi ini begitu progresnya begitu cepat, ya, begitu dikenal banyak orang begitu cepat? Apa sih yang membuat? Ya, Ustaz Adi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Hakikatnya dengan pesantren Madinatul Quran sama saja ya. Dan bahkan saya melihat di sini banyak orang-orang yang ikhlas ya, banyak orang-orang yang soleh, apalagi dunia atau negeri Banjarmasin ya, terkenal dengan negerinya para ulama. Ya, hakikatnya seharusnya di sini yang lebih berperan penting dalam dunia pendidikan Islam ya. Jangan sampai kalah dengan globalisasi, karena hakikatnya dunia atau negeri Banjar inilah negerinya para ulama. Oleh karenanya tugas antum, tugas para pimpinan, tugas para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, dan juga tugas daripada para santri, seperti tadi saya sampaikan ke beliau ya, kunci semuanya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat pesantren itu bukan semata kita mencari uang ya, bukan mencari ekonomi, tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Wafi berdiri dengan tahun yang hampir sama ya. Silaturahim saya ke pesantren ini sudah berkali-kali, dan alhamdulillah para santri senang ya, kita berikan suguhan yang luar biasa dalam proses bagaimana mencerahkan anak bangsa ini. Intinya ketika Al-Wafi didirikan dengan tahun yang sama dengan Madinatul Quran Banjarmasin, kita memiliki semangat yang sama, semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan kaum muslimin dengan dakwah yang benar, dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah ini yang sangat menarik buat masyarakat saat ini. Mungkin masyarakat sudah lama terninak bobokan ketika dia beribadah. Apakah ini ada dasarnya? Ternyata ketika kita berikan pencerahan dengan tentunya thariqah atau cara-cara yang hikmah, ya, dengan cara-cara yang bijak, ya, dengan cara-cara yang humanis ya, memberikan pengayoman kepada masyarakat kaum muslimin, masya Allah ya, itu kunci kita akan dikenal oleh masyarakat dengan cara cepat insya Allah. Mudah-mudahan sama dengan Madinatul Quran ya, bahwa ini pun didirikan oleh orang-orang yang soleh, dan kita pun bersama dengan orang-orang yang soleh, insya Allah hasilnya adalah orang-orang yang soleh, yang ikhlaskan dirinya dalam berdakwah, dalam memanage pesantren, dan santri-santrinya juga ikhlas dalam belajar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala.
Demikian barangkali Masya Allah. sekilasnya ya. Iya, jadi tadi kan sempat ngobrol di belakang nih Ustaz nih. Masya Allah. Banyak program-program yang kayaknya unik gitu ya. Ya. Kayaknya unik dan original banget dari Pondok Pesantren Al-Wafi, seperti santri itu boleh berkumpul dengan keluarga itu setiap bulan, itu diberikan waktu per bulan boleh sekali, dua hari, 3 hari ya kalau tidak salah. 3 hari ya. 3 hari. Nah, kemudian ada program lain lagi, kemudian membersihkan masjid ini. Ya. Jadi santri disuruh keluar bersepeda, menyebar begitu ya, Ya. di lingkungan sekitar, membersihkan masjid-masjid. Ya. Dan memang masjid ini problem utamanya salah satunya memang diakui Ustaz. Jadi ada salah satu teman waktu itu nyeletuk gitu ya. Kita kalau di masjid pinggir jalan tuh gampang nyari kamar mandi cari aja baunya gitu. Gitu Ustaz. Jadi memang ini problem yang luar biasa. Dan Al-Wafi menyediakan mengadakan program yang sangat bagus sekali ini. Bisa diceritakan? Iya, sebetulnya diawali dengan nasihat dari salah satu orang yang kita jadikan sebagai ketua atau orang tua kita ya, Syekh Ahmad Abdullah Sudais ya. Ketika datang menasihati kami ketika kami mau mendirikan Al-Wafi ini tahun 2017, nasihat beliau adalah dirikan pesantren Al-Wafi ini pesantren yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Itu kunci utama, kunci yang sangat utama. Dari situ kita memahami apa? Yang pertama, bahwa pendidikan di kita itu memang pendidikan berbasis fun learning. Itu satu. Jadi kita latih guru-guru kita itu dengan memberikan pengajaran kepada santri-santri dengan sistem yang fun, menggembirakan. Sehingga santri itu, dan ini kan sebetulnya model yang terbaru ya dalam dunia pendidikan pesantren ya. Biasanya ada sekolah-sekolah yang pakai fun learning itu adalah sekolah-sekolah yang SDIT, SMPIT, SMAIT. Untuk pondok kayaknya belum terdengar itu. Belum ada. Ya benar. Makanya konsep Islam terpadu bukan terpaksa pakai duit ya, bukan. Islam terpadu yang dalam tanda kutip mereka menyuguhkan sebuah konsep pendidikan Islam terbaru, kita bawa kepada dunia pesantren. Ya, qadarullah memang saya pernah dilatih oleh orang-orang Malaysia sama Singapura ya dalam konsep pendidikan ini, yang notabene mereka sebetulnya tidak paham tentang konsep pendidikan Islam. Bahkan yang melatih saya ini adalah orang Buddha, orang Hindu. Orang Hindu. Tapi dia memiliki sebuah sebuah pendapat, ini sebetulnya konsep yang ada pada Islam. Kenapa saya tidak masuk kepada dunia Islam? Akhirnya namanya hidayah kan milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi semangat beliau untuk menjadikan sekolah-sekolah Islam itu berbeda dengan pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah yang lainnya, maka beliau memberikan pencerahan kepada kita, begini cara mendidik anak. Seperti misalnya bahwa tidak ada anak bodoh, semua anak pintar. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Tinggal pesantrenlah atau sekolahlah yang menjembatani anak ini mau jadi apa. Ini kan luar biasa konsep Rasulullah SAW kan, yang sangat luar biasa. Kenapa orang di luar Islam paham tentang ini ketika kita di Islam itu tidak paham ini? Ya, maka kita ambil di Al-Wafi ini adalah bahwa mendidik anak itu harus menyenangkan, sebagaimana Rasulullah SAW itu mendidik cucu-cucunya dengan cara yang menyenangkan, dengan bermain sambil belajar sambil bermain. Kemudian ternyata cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya itu kan dengan metode, misalnya dia buat garis lurus samping kanan samping kirinya, sampai ini buat apa wahai Rasul? Ini Islam yang lurus, ini Islam yang sempalan-sempalan, yang nanti mungkin ada di akhir zaman gitu kan. Maka dengan demikian kita lihat caranya Rasulullah SAW mengajarkan, bukan hanya sekedar ceramah, tapi langsung aplikatif. Nah ini yang menarik di pesantren. Ya, andaikan mungkin Madinatul Quran menerapkan sistem fun learning, saya yakin salah satu yang menarik kepada masyarakat saat ini, masyarakat yang globalisasi ada di dalamnya, kemudian dunia media sosial ada di dalamnya, itu dibumingkan ya
dan di blow up dengan sistem yang memang benar-benar nyata di dalamnya itu konsep pendidikannya begini, saya yakin insya Allah ke depan itu bukan hanya puluhan tapi mungkin ratusan bahkan ribuan yang akan masuk ke Madinatul Quran insya Allah seperti itu. Jadi yang ada pada kita berbeda dengan pesantren yang lain emang thoriqah atau cara dalam mengajar. Kemudian kita suguhkan bahwasanya harus ada dalam pesantren itu life skill dengan lifestyle. Artinya apa? Artinya misalnya ada satu program yang tadi Ustaz Adi sebutkan ya. Misalnya libur setiap bulan. Ya, di akhir bulan ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Kalau saya dulu di Krapyak Yogyakarta kan liburnya tahunan, bahkan mungkin 2 tahun baru boleh pulang. Kayaknya sistem konvensional kayak begitu ya. Konvensional seperti itu. Maka apa yang tadi diamanahkan buat pesantren yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang ada, maka kita buatkan konsep pesantren-pesantren kota. Pesantren kota yang walaupun ada santri kita dari semua Indonesia, dari Aceh ada, Pekanbaru ada, kemudian Papua ada. Nah, ketika mereka ada libur bulanan, mereka berdakwah ke rumah kawan-kawannya, ikut bersama kawannya yang rumahnya di Jabodetabek untuk ikut ke sana. Mereka memberikan pencerahan kepada mungkin keluarganya, mereka baca Quran di depan keluarga temannya itu gitu kan. Jadi ketika mereka libur bulanan, ya, mereka mengaplikasikan ilmu selama 25 hari di pesantren, baik hafalan hadisnya, hafalan Al-Qur'annya, entah mungkin dia jadi imam gitu kan, di di keluarganya, atau mungkin ada santri kita bahkan ketika pulang ke ke rumahnya di daerah Pekanbaru itu, dia dipercaya menjadi imam di masjid kaum muslimin gitu. Sampai segitunya, bahkan padahal itu santri ya. Artinya apa? Saat ini sudah bukan saatnya santri itu hanya mengenal dunia pesantren tok selama 1 tahun gitu. Tapi harus dirubah ya, karena mereka adalah makhluk sosial. Betul. Yang harus ketika dapat 1 ayat saja dia harus sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari 1 ayat kan. Ketika dia berdakwah libur bulanan ke keluarganya, itu sangat senang dan keluarga bisa memantau perubahan anak ini. Iya kan Pak ya? Betul. Ya, ada perubahan apa tidak? Nanti feedbacknya orang tua, anak saya alhamdulillah ada perubahan. Ya. Tapi pulang bulanan itu bukan hanya sekedar pulang bulanan Pak. Bukan. Ada syarat-syarat yang dia bisa harus pulang bulanan. Seperti misalnya karena kita namanya Al-Wafi. Al-Wafi itu kan salah satu kitab syarah daripada Arba'in Nawawiyah kan. Satu syarah kitab yang mensyarahkan atau menjelaskan tentang kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Maka di kita itu pulang bulanan itu santri-santri harus hafal beberapa hadis Arba'in. Oh, ada syaratnya juga. Ada syaratnya. Nah, kalau misalnya dia belum hafal dengan kita yang ini gitu kan, dia nanti pulangnya harus kebaliknya harus hafal. Jadi ada istilahnya hutang hafal hadis. Hutang hafal hadis. Dan itu harus dipaksakan. Karena kan memang Islam itu kan harus dipaksakan buat pemeluknya. Tapi buat orang lain itu la ikraha fiddin. Tapi kalau orang yang memang sudah berislam harus memaksakan dirinya kepada Islam yang sesungguhnya bagaimana ketika dia celami daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya ketika saat ini orang banyak bersepeda. Kalau hari libur kan coba di Kota Banjarmasin banyak kan klub-klub sepeda. Goes lah ya. Goesan. Apalagi di Jakarta kan. Itu luar biasa. Juga ya benar. Kita pelajari cara hidup orang di zaman milenial itu bagaimana sih gitu kan. Dan kita terapkan di pesantren. Nah, kalau santri beda ininya. Goesnya beda. Dia goes cari masjid yang sekiranya perlu dibenahi, walau hanya sekedar menyapu halamannya saja. Ketika lihat kamar mandinya sudah bersih, halamannya kotor, kita sapu. Gitu ya. Dan itu dipoto, dijadikan video, sebarkan kepada kaum muslimin. Masya Allah. Karena itu adalah merupakan satu di antara cara berdakwah kepada orang-orang di zaman milenial ini. Dan antum a'lamu bi umuri dunyakum kan, kata Nabi begitu kan. Hal begini bukanlah bid'ah. Ya, karena ini perkara-perkara dunia gitu kan. Betul.
Ya, ketika ada orang yang seperti dakwah podcast, apakah ini haram? Apa ini bid'ah? Tidak kan? Bahkan banyak ustaz-ustaz sunnah juga yang seperti ini cara dakwahnya kan? Masya Allah gitu kan. Artinya cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara dunia. Yang kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka dengan beginilah kita masuk kepada masyarakat milenial. Maka pemuda-pemuda, remaja-remaja milenial yang ada di pesantren kita pun harus suguhkan dengan cara-cara yang milenial seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Dari pemaparan yang singkat tadi itu sangat bermakna sekali, Ustaz. Jadi apa ya yang langsung menempel di kepala saya itu tadi Ustaz mengatakan kan kita kan tujuannya orang tuh dididik untuk menyampaikan begitu. Betul. Jadi santri jangan dikurung dong setahunan gitu ya. Betul. Harus disampaikan gitu. Mereka harus melakukan praktek yang dianjurkan Nabi begitu ya. Masya Allah, itu kan memang kata Nabi kan, balighu anni walau ayah. Dan orang yang saat ini yang sangat penting sekali. Perkembangan anak itu orang tua langsung bisa tahu dalam setiap bulannya anak saya berubah apa tidak. Sehingga ketika tidak ada perubahan, sama saja orang tuanya harus konsultasi. Nah, hubungan yang baik antara orang tua dengan pesantren, manajemen, termasuk para ustadz, itu yang saat ini harus ada. Tidak seperti zaman kita dulu. Seperti ibu saya misalnya, saya selama di Kerapiak Yogyakarta 1 tahun saja orang tua saya nggak kenal ustadz saya mana gitu kan. Yang penting Iyo ada di pesantren gitu kan. Iya, betul. Itu kan kurang adab juga sebetulnya. Maka alhamdulillah dengan cara-cara semacam ini antara orang tua dengan ustadz dengan manajemen itu saling sinergi lah. Bersinergi. Dan sinergi itulah yang menciptakan sebuah konsep pendidikan yang sesungguhnya sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ada satu nih Ustaz, terakhir Ustaz. Ada yang nyantol di pikiran. Jadi Ustaz tadi sempat cerita sejarahnya Pondok Al-Wafi ini kan. Pondok Al-Wafi ini kan didirikan katanya di wilayah hitam nih. Yang di situ terkenal dengan kebebasan pergaulannya. Intinya yang jelek-jelek tuh ada kumpul di situ lah. Ini kenapa bisa dipilih tempat ini gitu? Dan pengaruhnya Ustaz. Gitu. Mungkin memang sudah qadarullah ya, takdir Allah ya. Sebetulnya ini pencarian yang cukup lumayan lama ya. Pencarian yang lama. Kita sudah mencari di daerah Bogor, di beberapa wilayah-wilayah di Jabodetabek. Ya qadarullah ada orang yang memberikan informasi ya. Kemudian orang tersebut Allah yarhamuhu ya. Beberapa tahun yang lalu setelah beliau bersama kita, Allah panggil dan mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memberikan balasan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Haji Burhan namanya. Dan beliau diamanahkan oleh seseorang pewakaf untuk mengelola pesantren ini. Namun ketika kita lihat memang isinya bukan santri tapi ikan. Jadi ada masjid, ada ruangan belajar 2 lokal, ada ruangan asrama 2 lokal, tapi depannya kumpulan ikan-ikan lele dan ikan-ikan yang lainnya. Karena mungkin tidak ada santrinya. Ada santrinya sebetulnya, korban tsunami yang alhamdulillah ketika kita adakan dialog ya harus diamanahi wakaf itu sesuai dengan peruntukannya. Kan begitu yang terjadi di Indonesia kan oleh badan wakaf ya. Kalau tidak ada peruntukannya untuk wakaf pendidikan ternyata dibuat untuk usaha. Ya apalagi usaha ikan gitu kan. Masa santrinya ikan gitu. Iya benar. Maka kita disuruh untuk mengelolanya. Hanya hitungan 6 bulan lah dari yang tadinya kolam-kolam itu kita uruk semuanya dan kita jadikan lapangan. Dan alhamdulillah walaupun di tahun di 3 bulan pertama anak makan, kita buat saung-saung ya, di bawahnya itu langsung empang gitu loh. Empang lele. Jadi anak-anak itu ketika habis makan tuh sisanya itu buat lele gitu. Bahkan kalau hujan banjir itu lelenya kemana-mana Pak. Luar biasa. Alhamdulillah 6 bulan berubah semuanya, kita uruk semuanya, kita tata. Bahkan sekarang masjidnya yang kita dapatkan sumbangan dari Timur Tengah, orang yang menyumbang langsung itu telepon, gimana masjid saya, kita laporkan
ini santri sudah semakin bertambah. Alhamdulillah beliau kasih dana lagi untuk pembangunan masjid yang baru, ya, tanpa mengurangi sekarang ini gedung yang lama. Ada 2 lokal yang masih bertahan, yang selebihnya itu sudah kita bangun dengan bangunan yang baru, ya. Artinya Al-Wafi atau Madinatul Quran, prinsipnya itu saja tadi yang dari awal, ya. Sehebat apapun kita membangun dengan waktu yang singkat, ya, bagaimanapun sejarah kita mungkin hampir mirip atau sama lah di tanah-tanah yang memang kita sewa atau ada orang yang mewakafkan kita, maka jalankan amanah wakaf itu sesuai dengan peruntukannya. Insya Allah Allah ridho. Dan ketika kita manage dengan baik, insya Allah banyak orang yang akan membantu kita. Insya Allah. Allah datangkan, ya. Allah datangkan bala tentaranya berupa bantuan-bantuan yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin sedikit Ustadz tentang sumbangsihnya pondok ini. Jadi sahabat, jadi pondok ini nggak sekedar untuk santri saja. Ternyata ada juga pekerja-pekerjanya itu orang sekitar tuh. Ada yang katanya mantan hampir warga semuanya, gitu ya? Hampir semuanya kita berdayakan adalah masyarakat sekitar. Masya Allah. Ya, jadi daerah itu kenapa tadi ceritanya tidak berkembang, karena memang daerah hitam. Daerah hitam kita dakwahi, kita bina, ya, kita adakan pengajian-pengajian kecil, ya. Alhamdulillah sekarang ini semuanya sudah. Bahkan ketika kita survei ke masyarakat, ya, mereka sangat bersyukur banget bahwa pesantren itu kemudian ada lagi. Masya Allah. Yang dulunya sudah ada, kemudian redup. Bahkan ketika kita datang itu semak belukar cukup tinggi, ya, kita bangun, ya, masyarakatnya. Saya survei makan ke warga-warga, gimana ibu perasaannya dengan pesantren ini? Alhamdulillah Ustaz. Ya, dulu kita berharap bahwa ini adalah menjadi pionir di daerah kita, ya, kemudian redup, dan alhamdulillah, ya, daerah yang tadinya mungkin orang mengenal itu daerah yang katakanlah hitam, ya, untuk sebuah dakwah, ya, kita akan putihkan insya Allah. Dan insya Allah dengan minta bantuan doa kaum muslimin, doa antum, doa para asatidz dan ustadz yang ada di sini, ya, kita pun perlu doa untuk sama-sama mudah-mudahan cahaya sunnah, cahaya dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ada pada daerah yang kita kenal dengan nama daerahnya Citayam. Jadi bermula dari Citayam, maka ketika sekarang ini ada fashion yang viral, insya Allah kita akan ubah sedikit demi sedikit, karena dakwah itu perlu proses yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi luar biasa sekali poinnya. Jadi yang seperti beliau katakan tadi, bahwasanya jadi pondok pesantren ini sangat berpengaruh secara langsung juga untuk kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang tidak kalah penting nih untuk sahabat Om KTV. Jadi ketika kita memandang seseorang kah, lingkungan kah, kita lihat itu lingkungan yang jelek atau orang yang jelek, maka justru jangan dijauhi. Nah, ini hikmah yang saya langsung nyantol di hati saya adalah bagaimana mungkin orang lihatnya ngapain sih di situ, pada menjauhi, tapi Al-Wafi justru mendekati. Kita rangkul, ya, ayo sama-sama, karena Anda juga butuh pencerahan dan kita insya Allah siap bersama Anda, dan kita berikan lapangan pekerjaan buat mereka. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, mungkin bukan 90%, 99,9%, ya. Semua karyawan itu adalah warga asli yang ada di sekitar pesantren tersebut, insya Allah. Dan tidak sedikit yang hijrah begitu, ya, istilahnya, ya, Ustaz, ya. Mereka sudah paham yang tadinya tidak sholat, kemudian jadi sholat, ya, seperti itu. Masya Allah, berkali-kali. Jadi terima kasih Ustaz sudah mau hadir di sini, begitu Ustaz, ya, membagikan ilmu yang tidak biasa ini Ustaz, ya. Meskipun malam-malam tapi ilmunya tetap cerah begitu, ya. Amin, Masya Allah, sekali. Jadi sahabat-sahabat Om KTV, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan lagi suatu saat bisa ketemu lagi Ustaz, ya. Insya Allah, siap. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.